Shalom. Selamat pagi saudara. Hati saya bergebu-gebu saudara, berbunga-bunga. Karena ada teman saya datang dari jauh, sudah lama tidak bertemu. Selamat datang, Tuhan berkati. Oke. Dan juga bukan teman saja, semua saudara yang ada di sini. Hati saya juga senang saudara kalau ada di sini. Mari. Api sudah berdoa, jadi kita mau dengar firman Tuhan. Kita tidak mau lama-lama saudara. Oke. Hari ini firman Tuhan, saudara jangan kaget, oke? Kita mau bicara tentang lidah, saudara. Saudara lihat itu anak-anak youth itu mereka bawa teman-teman, teman sekolah, teman dari dekat-dekat rumah, teman dari gereja lain. Jadi hari Jumat itu banyak anak-anak yang datang. Saudara tahu kenapa orang luar bisa datang? Karena anak-anak sampaikan berita gembira, oke, berita keselamatan dan mengundang mereka. Mereka pakai lidah mereka, bibir mereka sehingga bisa sampaikan kabar baik. Nah, pentingnya lidah kita, saudara tahu, kalau kita tidak punya lidah, saudara, oke, yang nggak bisa ngomong, saudara. Tapi lidah ini punya kuasa yang luar biasa, saudara. Coba saudara saya kasih itu gambar. Lidah ini bisa bawa apa? Berita yang baik, bisa berita yang menghidupkan, bisa berita yang mematikan juga, saudara. Dari seringkali, saudara, kita mesti jaga lidah ini, saudara. Oke, jaga baik-baik. Kita tidak mau potong lidah loh saudara. Kita mau ini lidah, tetapi kita mengusahakan jaga lidah ini saudara. Oke. Firman Tuhan di Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemanya akan memakannya, saudara. Jadi lidah berkuasa saudara, oke? Berkuasa sekali saudara. Nanti kita lihat. Saya mau kasih banyak ayat-ayat firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang bisa merubah kita. Tanpa firman Tuhan, siapa yang bisa kuasai lidah? Siapa yang bisa merubah lidah kita? Tidak bisa kan? Nah, Mazmur pasal 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke, kita harus jaga lidah kita, kontrol saudara. Oke, apa yang mau keluar dari mulut ini kita mesti jaga baik-baik saudara ya. Jangan seenaknya saja. Saudara tahu kalau perkara di mana-mana itu karena kebanyakan karena lidah kita, ya kan? Di rumah tangga gitu. Pokoknya perkara suami istri, anak semua di rumah tangga, di mana, di gereja, di mana saja saudara, oke? Di tempat kerja, kebanyakan karena omongan ini saudara. Seringkali saya sudah gereja banyak tahun, tapi waktu dulu kita mulai gereja tahu sendiri saudara. Kadang kita lambat-lambat, kadang suami ngomong keras sedikit, oke? Ayo cepat, ya kok lama-lama amat. Itu kadang-kadang omongan dia itu maksudnya baik. Oke, cepat supaya jangan terlambat. Tapi nada suara itu ya masuk di kuping jadi nggak baik saudara. Jadi istri marah, mogok. Jadi ya nggak usah, lu mau pergi-pergi aja. Saya nggak jadi pergi gitu. Pernah terjadi kan begitu sering. Oke, saya minum dulu soalnya saya makan salah apa ya? Belum makan tapi lidah. Oke, jadi saudara kita mesti jaga ini lidah baik-baik ya saudara. Kalau ngomong ini perlu ini lidah loh saudara. Kalau tidak ada kita bagaimana bisa menasihati, bagaimana bisa mengatakan I love you, kan tidak bisa kan, ya kan. Tapi kita mesti jaga firman Tuhan bilang itu. Yang penting kita kontrol, oke, ini. Nah, 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10 saya bacakan saudara. Ini juga kalau kita itu mau melihat hidup kita yang baik, oke, hidup hari-hari yang baik itu kita harus menjaga lidah kita. Selalu mesti menjaga lidah kita. Perkara itu datang dari lidah saudara. Oke, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itu untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat saudara. Kita mau diberkati kita harus ya benar. Sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, yang harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau saudara mau hidup enak, hidup yang baik,
Ya ke saudara, paling penting saudara ya jaga semua. Tetap hari ini kita bicara jaga lidah saudara, jaga lidah saudara. Oke. Kenapa? Matius pasal yang ke-12 ayat 36-37 berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kadang-kadang kita ini tidak pernah terpikir kalau nanti kita akan diadili pada hari penghakiman. Kita pikir ya perbuatan baik, oke, sudah cukup toh, hidup suci, hidup kudus begitu. Tapi firman Tuhan bilang ini perkataan, ini setiap perkataan, oke, akan dihakimi juga saudara. Tidak terpikir kan? Jadi gimana? Hati-hatilah saudara, oke? Kita kadang-kadang kita pakai perkataan kita suka mengutuk orang, oke saudara? Tuhan ciptakan kita itu pakai kata, oke? Tuhan berkata maka jadilah, oke? Nah kita diciptakan Tuhan segambar dengan rupa Tuhan, karakter Tuhan. Jadi kita ini juga mesti hati-hati karena kita ini juga sebenarnya punya kuasa. Kuasa kita hilang itu karena dosa, saudara. Oke? Sebenarnya kita itu diciptakan Tuhan. Itu kita punya kuasa luar biasa, saudara. Oke? Di dunia. Oke, luar biasa. Punya sifat, karakter yang baik. Tetapi karakter kita jadi berubah, jadi jelek karena dosa. Dosa. Makanya kita sudah bertobat, oke, dibenarkan oleh Tuhan, mestinya sudah berubah, saudara. Makanya kalau kita tuh kalau ngomong sama anak-anak atau siapa aja teman, jangan suka bilang goblok lu, bodoh lu, memang lu jelek. Saudara, ada orang tua itu juga begitu, saudara. Itu saya dengar. Suka ngomong ke temannya, muka lu itu muka bohoki katanya. Wah, jadi bagaimana? Ya, muka sial katanya begitu. Coba, cara berguru, tetapi itu kata-kata itu tidak bagus, saudara. Apa yang saudara ucapkan itu bisa tertanam di situ, saudara. Nanti anak-anak jadi bodoh, saudara. Jadi bego, saudara menyesal, ya kan? Kita mesti pakai kata-kata yang baik, saudara. Jadi setiap kata-kata ini sudah berapa tahun? Sudah umur setua begini, nggak tahu perkataan sudah berapa banyak yang harus diadili nanti di hadapan Tuhan, ya kan? Ya, kita mesti hati-hati, saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan supaya jangan sampai, oke. Kita mesti tanggung jawab loh, saudara. Ingat baik-baik ya. Jadi setiap kali mau ngomong keluar apa itu, pikir baik-baik dulu. Ini ya kata ini nanti kita waktu di penghakiman kita ini dibenarkan Tuhan apa dihukum. Jangan sampai kita dihukum loh ya. Ya. Nah, kita mau lihat apa yang Yakobus tentang lidah ini, saudara. Yang paling menarik hanya di Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus menulis tentang lidah ini luar biasa, saudara. Kalau kita lihat dari pasal 3 ayat 1 sampai 12, tetapi saya mau baca dua-dua ayat biar bisa jelas, oke? Kalau saya tulis mau baca semua, saudara, nggak bisa masuk, oke? Kalau dua-dua ayat masih bisa masuk. Oke. Nah, saya baca saya baca dulu ayat 1 dan ayat 2. Yakobus yang tulis, bukan saya yang ngomong, oke? Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Luar biasa, saudara, oke? Tapi kita semua banyak bersalah, enggak? Kita masih belum benar? Apa kita sudah sempurna? Dia bilang kalau kita sudah bisa jaga, kita sudah bisa sempurna, oke, seluruh tubuh kita, oke, sempurna, saudara. Jadi terus terang aja kita belum. Sorry, ya. Yakobus sendiri yang tulis pasti dia juga belum, ya. Nah, kadang-kadang orang itu kan mau jadi guru, maksudnya mau jadi guru di sini ya saya kurang jelas, tapi mau menggurui, oke? Tapi kalau kita menjadi guru, kita juga mesti mengajar yang benar. Ya, kita masih belum sempurna. Kadang-kadang saudara tahu ada guru palsu, ada guru yang cuma mau mengajar tapi cuma mau cari uang, bukan dengan maksud mengajar yang benar, kebenaran, ya firman Tuhan. Ada cuma asal-asal aja begitu. Dan kalau kita jadi guru banyak salah, kita tanggung jawabnya juga besar kan, lebih bahaya gitu. Jadi
Ya kalau Tuhan panggil jadi guru, baiklah saudara belajar dari Tuhan. Kalau enggak jangan mau menggurui, jangan mau jadi guru asal-asalan saudara, oke? Saudara jangan. Dan kita semua belum sempurna, ingat itu. Kita belum sempurna, tetapi kita mesti mau disempurnakan Tuhan, ya. Jadi kalau kejadian-kejadian sehari-hari ini kita juga jangan kecewa, ada keributan sedikit, kita jangan sampai bikin ribut besar. Kita sadar cepat bahwa oh Tuhan lagi bentuk kita. Ya kita mau disempurnakan oleh Tuhan, oke? Ya keluarga, suami, istri, oke? Anak-anak, orang tua, di jemaat di gereja, apa semua ini keributan dunia jadi ribut itu gara-gara semua kan dari sini dulu, saudara. Saudara, kapan hari saya nonton itu Amerika punya saudara mau pemilihan presiden itu. Si laki-laki sama si cewek. Oh aku satu kasih salah satu ngomong jelek satu ngomong jelek satu. Itu semua dari sini saudara. Ya, itu yang bikin perkara. Kalau kita udah sampai begitu kan lumayan saudara, oke? Nah, jadi sadar dulu kita belum sempurna. Nah, ayat ketiga dan keempat saya bacakan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Oke? Jadi saya mau taruh gambar kuda, lupa. Sudah cari-cari. Saudara tahu kalau kuda itu dikekang mulutnya saudara. Dari saudara bawa dia, saudara tunggangin kuda itu, saudara bisa setir dia kemana-mana. Oke? Bisa toh? Jadi saudara bisa mengendalikan menguasai seluruh tubuhnya begitu. Nah ayat 4 juga sama saudara, dia bilang mana dia? Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah, jadi kapal juga besar begitu saudara. Saudara sudah pernah lihat kemudi kapal itu kecil toh? Ya, anchor. Oke, bukan anchor, apa sih kemudi? Oke, kecil begini. Kapal begitu besar saudara-saudara. Ada kapal paling besar saudara di Amerika, tapi kemudinya juga kecil saudara. Tidak ada kapal besar kemudi besar. Tetapi kemudi kecil itu bisa mengendarai kapal itu, tetapi ada kemudi, jurumudi bisa mengendarai. Oke? Dia tidak bisa berjalan sendiri. Oke? Nah, jadi saudara tahu kapal, sudah pernah naik kapal belum? Kapal pesiar itu saudara. Oke? Nah, ayat keberapa lagi sekarang? Nah, 5 dan 6. Jadi saudara ingat baik-baik, kuda kalau dikekang bisa dikemudi, bisa diatur jalannya, bisa dikendarai. Kalau kendali, kalau kapal juga bisa, walaupun besar sebesar apapun, ya kemudinya bisa mengendarai. Nah ayat kelima dia bilang, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Tadi saya katakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oke, jadi saya katakan, jadi lidah seperti api. Lidah bikin perkara macam-macam di mana-mana. Itu karena lidah, bukan saya yang bilang, oke? Lidah, firman Tuhan bilang. Jadi kita perlu jaga ini lidah, saudara, oke? Nah, seperti api ya, saudara. Api itu karena percikan api kecil aja bisa menyalakan itu hutan luar biasa, saudara. Saya cari. Saya mau taruh gambar hutan terbakar juga bilang, aduh ya api saya lupa taruh mau gambar. Sudah Jumat saya sudah bilang mau taruh, terus bikin lupa sudah, tidak apa-apa. Tapi saudara tahu saya cari di Google, ya di New South Wales ini saudara, di Australia ini sering terjadi kebakaran, betul enggak? Di New South Wales ini dia bilang di dalam 30 tahun ini saudara. Waduh luar biasa saudara, bisa sampai 560 ribu kebakaran saudara berapa tahun. Okay. Khususnya tahun 2019 dan 2020 itu kebakaran di South Wales yang paling besar saudara. Okay. Kebakarannya sampai 2.700 lebih. Okay. Oh bukan 27.000. Okay. Dan rumah-rumah
yang terbakar, rusak semua itu kira-kira ada 2.000 lebih, 2.700 lebih. Ya. Karena apa? Di Australia lebih-lebih lagi Northern Territory, daerah panas kan saudara. Jadi kalau orang kadang-kadang dah sengaja jalan-jalan di buang puntung rokok itu aja satu kecil begitu, jadi terbakar itu mau pemadam padamkan apinya itu bisa hari-hari, minggu-minggu. Dan juga banyak ada pemadam kebakaran orang-orang yang bantu yang dapat celaka kan, ya sampai mati saudara. Itu jahatnya api, sepuntung rokok, api kecil, tidak usah pergi bawa taruh apa, kecil aja pokoknya saudara. Buang api kecil aja di rumput-rumput yang kering itu. Makanya saudara lihat belakangan ini mereka lagi bakar-bakar itu rumput-rumput yang kecil-kecil supaya kalau ada apa-apa ya jangan sampai merambat kemana-mana gitu loh. Jadi bakar dulu gitu, jadi tidak terbakar saudara. Nah, jadi berjaga-jaga, mereka berjaga-jaga. Kita juga harus berjaga-jaga saudara. Perkara-perkara saudara, setiap kali kalau saudara ada ribut apa, sadarlah, wah ini gara-gara lidah yang belum ditobatkan oleh Tuhan gitu loh. Ya. Jadi kita mesti hati-hati saudara, jangan sembarang suka omong sembarang-sembarang. Nah, 7 dan 8. Dia bilang semua binatang, semua jenis binatang liar malah dia bilang, binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan dapat dijinakan oleh sifat manusia, Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun dan mematikan. Coba saudara, lidah kecil begini saudara lebih sadar binatang-binatang buas. Malu tuh saudara, ya kan? Ya kan? Ya kita mesti sadar ini firman Tuhan bilang ini benar loh saudara, Benar ini tidak bisa dikuasai saudara. Siapa manusia siapa tidak bisa saudara. Makanya, tapi terus saya pikir gini, tetapi kenapa Tuhan kok kasih lidah kok yang buas gitu loh? ya, sebenarnya kalau kita hidup di dalam tidak berdosa, sebenarnya kita bisa, ya kan, mengkontrol ini. Kan Tuhan kasih kita roh untuk kontrol. Tetapi karena kita manusia berdosa, jadi saudara cenderungnya ya pakai lidah ini ya untuk sumpahin orang, perkataan-perkataan. Kita itu mestinya bisa menyembuhkan orang, menghidupkan orang, menghidupkan semangat hidup orang, orang yang lagi susah. Tapi kadang-kadang kebanyakan lah kita mematikan mereka, melemahkan mereka, Jadi mesti hati-hati sekali saudara. Binatang-binatang saya lihat, iya ya, heran binatang. Makanya ada perkataan saya ngomong ke orang-orang, saya bilang, kalau suami atau istrimu mogok-mogok, tidak mau ke gereja, tidak mau terima Tuhan, bujuk aja terus, dibicarakan terus, diomongin terus, dihibur terus, lama-lama pasti mau. Soalnya saya ingat ada anjing piaraan saudara ajar dia lama-lama dia pintar bisa. Burung saya aja saudara tahu kan bisa ngomong, bisa, binatang aja bisa. Saudara lihat di sirkus, harimau aja bisa menari, bisa itu. Gajah aja bisa nari-nari loh saudara, angkat-angkat kaki. Ya semua binatang, Singa, semua binatang-binatang semua bisa dididik sampai begitu jinak dan taat, Tapi dia bilang ini lidah tidak bisa. Kasihan amat saudara, ya. Tapi sebenarnya bisa saudara, bisa saudara. Binatang bisa, manusia juga bisa berubah saudara. Tidak mungkin tidak berubah, Jadi yang ayat 11 dan 12, Sudah sampai sini? Oh belum, 9 dulu, 9, nah ini yang paling lucu, ayat 9-10 dia bilang begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai, hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Sebenarnya tidak bisa saudara. Nah betul tak? Lidah yang satu
datang di gereja muji-muji Tuhan toh, haleluya, ya kan? Haleluya, pokoknya puji-puji bisa memuji. Tapi kadang hati lagi jengkel, lidah yang satu mengutuk orang. Oke, maki-maki, sumpah-sumpah, mampus lu, oke, lu ini bakal masuk neraka, lu ini percuma, lu ini begini, lu ini begitu, ya kan? Lidah. Kenapa? Sedemikian mestinya tidak boleh Tuhan bilang, ya kan? Tetapi kenapa? Lidah tak bertulang, saudara. Lidah tak bertulang, ya jadinya begitu. Jadi ada saudara, dia bilang tidak boleh demikian. Jadi kita mau periksa diri kita nggak periksa orang lain, oke? Selalu kita periksa diri kita. Firman Tuhan ini saya sampaikan karena untuk saya, oke? Dan saya sharing kepada saudara. Untuk kita masing-masing kita belajar. Kita cek, apakah betul kita punya lidah juga demikian? Apakah kita begitu? Kadang-kadang kita memuji, oke? Oh, puji Tuhan, haleluya. Oke, makanya kan Tuhan bilang itu munafik, kadang-kadang munafik, oke? Ya, hatinya ada benar, cuma munafik karena lidah ini pintar, saudara. Lidah ini begitu, tak bertulang. Dia bisa memuji. Tetapi nanti kalau kita bikin salah dia sedikit, dia maki kita habis-habisan, saudara. Gereja bikin salah, jemaat maki-maki gereja. Pendeta bikin salah, jemaat maki-maki pendeta, oke? Itu lidah, saudara. Makanya jaga lidah. Tidak usah, tidak boleh. Firman Tuhan tidak boleh sedemikian semestinya, saudara. Oke. Lidah begitu yang tak bertulang, saudara. Jadi kita sudah periksa semua. Oke. Periksa sendiri loh ya. Kadang-kadang ada orang dengar firman dia bilang, ya itu lu itu. Ditunjuk di sebelah, itu dia, itu suami saya tuh, itu istri saya. No, itu untuk saya. Firman Tuhan selalu untuk kita. Untuk kita yang berubah, bukan orang lain. Kita berubah dulu. Ya. Ayat 11. Ayat 11 dan 12. Ini terakhir dia bilang. Oke. Ada apa nih dia bilang? Ayat 11. Adalah sumber, adakah dia bilang. Oke, saudara lihat. Ini kebenaran, saudara. Makanya dia bilang tidak boleh demikian, tak? Dia bilang memuji, mengutuk, oke? Dan dia bilang, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak ada. Ada? Tak ada, saudara, oke? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin dapat mengeluarkan air tawar. Tak mungkin, saudara. Tapi terus saya pikir-pikir lagi, saya baca firman, saya bilang, tapi itu sekarang, zaman sekarang ini pohon dicangkok, oke? Bisa berbuah loh, saudara. Tapi itu kan bikinan manusia, saudara. Tapi sesungguhnya pohon kan tidak. Tapi manusia sekarang lihai, saudara. Lihai bikin macam-macam, saudara. Ya kepintaran mereka bilang datang dari Tuhan tentunya. Tapi kepintaran datang dari Tuhan itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk hebatnya sendiri. Jadi saudara cari aja pohon apa tuh bisa di apa cangkok, dia buahnya lain, saudara. Pernah lihat belum? Belum? Ada toh? Pak Gideon bisa cangkok, ini paling lihai ini. Pak Gideon itu tukang urus-urus kembang-kembang, buah-buah. Oke Pak, bisa toh. Kembang ros yang putih bisa taruh lagi cangkok, taruh lagi yang kuning. Pokoknya macam-macam, saudara. Oke, saudara punya pohon apel, saudara bisa aja cangkok, terus ditaruh lagi cangkok pohon apa begitu. Bisa kalau saudara mau coba. Dunia modern, saudara. Oke. Tetapi lidah ini, saudara, tidak bisa. Sumber air yang asin, ya kan, tidak bisa kasih keluar air yang manis, yang tawar, tidak bisa. Jadi sebenarnya tidak bisa, tidak boleh, saudara, oke? Tidak boleh. Nah, jadi bagaimana ini kita orang Kristen ini, kita kalau masih ada yang begitu, yang lidahnya tak bertulang, jadi sebentar memuji, sebentar memaki, menyumpahi, sebentar ya macam-macam begitu. Ya kita mesti bertobat ya. Dan sebenarnya baca kita orang Kristen itu bisa, saudara. Bisa, oke? Bisa, saudara. Karena Tuhan. Kita tidak bisa merubah
Tapi Tuhan bisa, saudara. Kita bisa minta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong pakai anggota tubuh kita, menjadi alat-alat untuk memuliakan Tuhan, alat-alat kebenaran. Ya Tuhan tolong supaya kita punya semua anggota tubuh kita, jangan kita pakai untuk mencemarkan nama Tuhan, untuk berbuat dosa, untuk menyenangkan setan. Tapi kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Nah, penting saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 19-20 saya baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa, itu. Pakai telinga ini, lebih baik pakai telinga cepat, Jadi kalau lambat untuk bicara dan lambat untuk marah, kemarahan menyakiti Tuhan. Marah itu tidak menyenangkan Tuhan. Marah itu dosa, saudara, Tidak benar di hadapan Tuhan. Yes. Jadi tidak boleh marah-marah. Saya pernah tahu ada pendeta, saudara. Saya tidak sebut siapa, saudara. Tidak usah pikir siapa ya. Ada pendeta yang saya tahu. Pendeta sama pendeta marah. Ada hal-hal yang tidak cocok apa begitu, saudara. Ngomongin lidah, ngomong bisa marah, bisa pukul meja, saudara. Keluar perkataan-perkataan yang pedas. Bisa loh. Bukan bilang orang Kristen, ini pendeta, saudara. Nah, kita juga kadang-kadang suka, mungkin bisa terjadi begitu, saudara. Ya, bisa terjadi begitu, saudara. Jadi makanya kalau kita sungguh-sungguh kita mau berubah, saudara, kita harus jaga hati kita. Karena saudara, apa yang keluar dari mulut kita juga itu keluar dari hati. Semua ini tergantung hati kita. Kalau hati kita lagi marah, ya hati kita marah. Ya tentu keluar perkataan-perkataan yang marah dong. Ya, kalau hati kita yang perlu damai, enak, senang, keluar perkataan yang enak, yang manis, lembut. Yes or no? Setuju apa enggak? Setuju, saudara masih setuju karena firman Tuhan yang bilang, dia bilang begini, firman Tuhan. Jagalah, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan saudara baik apa tidak baik, saudara nggak bisa tutup-tutup. Kita tidak bisa tutup-tutup dengan senyum-senyum, nggak bisa, saudara. Saudara coba periksa, saudara. Kadang-kadang hati saudara tidak enak. Saudara mau menyembah Tuhan aja, ya susah, saudara. Tidak bisa, saudara. Bisa? Tidak bisa. Kecuali kita munafik. Kita bisa munafik pakai topeng, bisa. Saya sudah bilang kan kita sering pakai topeng. Ya kalau datang ke gereja itu, semua baik. Aduh, haleluya. Apa kabar? Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Bisa, semua bisa, saudara. Tetapi kalau lagi jengkel itu hilanglah semua itu, saudara. Ya, saya sudah cerita. Dulu saya baru ikut Tuhan, guru Alkitab saya tanya, Om Indonesia, Jasmine pakai topeng enggak? Aduh, mau bilang enggak, salah lagi. Maunya mau tutup toh. Pakai Om. Berapa topengnya? Ya, banyak Om. Tanggalkan itu topeng-topeng. Ikut Tuhan tidak perlu pakai topeng, Tapi masih banyak orang Kristen pakai topeng, saudara. Jujur aja, ya. Makanya tanggalkan. Tidak perlu pakai topeng. Jaga ini hati aja. Jaga ini hati. Minta Tuhan, jaga ini hati. Lukas pasal 6 ayat 45 dia bilang, orang yang baik, dengar, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Yes? Yes, firman Tuhan loh. Jadi kalau orang yang baik itu akan keluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara,
Kadang-kadang kita sudah bilang, tapi saya tidak maksud begitu kok, oke? Ya sudah ngomong kasar sama orang, maki-maki orang, tapi saya tidak maksud gitu loh. Ya tidak maksud kok begitu. Ya tidak maksud, bagaimana itu kan keluar dari hati saudara. Ya, jadi kita suka bela diri kan, tutup-tutup semua. Sesungguhnya kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita mesti cepat bertobat, minta ampun Tuhan, minta ampun. Karena itu tidak benar. Ya, tidak benar. Tidak ada kata-kata yang kasar keluar dari hati yang baik. Semuanya pasti dari hati. Hati lagi jengkel, saudara. Saudara, siapa yang bisa coba katakan? Hati lagi jengkel setengah mati sudah. Terus bisa ngomongnya manis gitu loh. Tidak mungkin saudara, karena ini firman Tuhan saudara. Kita tidak bisa menyangkal ya. Kita terus terang aja kalau kita lagi marah, kita bentak orang atau kita caci maki orang, ngomong yang kasar terhadap orang, ya anak-anak ya kan. Tidak bisa, hati jengkel. Jadi tenangkan itu hati dulu. Ya, baru itu kata-kata yang manis bisa keluar. Hati sudah enak dulu. Sudah bisa mengampuni dulu. Jadi ada apa-apa yang menyerang kita, kita jengkel, kita stop dulu. Ya, stop. Tentu kita berdoa, Tuhan, oke? Ya ampuni saya, tenangkan hati saya. Kita ampuni dulu orang itu, saudara. Baru kita bisa ngomong yang manis. Guru saya bilang begini, kalau kamu tidak cinta orang, kamu musuh sama orang-orang, kamu jangan berdoa buat orang itu. Percuma. Doamu cuma sampai di ceiling, tidak mungkin sampai ke Tuhan. Makanya hati mesti baik dulu. Kita pendoa, oke? Rabu malam kita mesti jaga hati kita. Ya, kita mau bawa doa-doa kita mesti dengan hati yang baik, hati yang benar. Ya, jadi bagus. Jadi setiap minggu kita ada doa, bukan setiap minggu sebenarnya ada doa bersama. Waduh, kita pasti mesti jaga-jaga ini. Tapi setiap hari saudara kan berdoa dengan Tuhan, ya. Setiap hari saudara berdoa. Saya ngomong berdoa bukan bilang saudara berdoa pagi, berdoa makan, berdoa mau tidur, oke bangun pagi, bukan. Setiap hari saudara, setiap saat, setiap jam itu saudara ada komunikasi dengan Tuhan loh. Doa itu komunikasi dua arah saudara. Jadi ada apa kejadian, saudara harus cepat anteni ngomong sama Tuhan, dan Tuhan pasti jawab juga. Tidak mungkin kita ngoceh-ngoceh sama Tuhan, terus Tuhan tidak pernah perhatikan, tidak jawab. Tuhan jawab, saudara. Jadi itu luar biasa, saudara kita. Oke, jadi kita jaga hati, saudara. Oke, terus yang kedua kita harus hidup baru, saudara. Hidup baru yang dipimpin oleh Roh. Ya. Oke, firman Tuhan bilang gini, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke? Manusia lama kita ya penuh dosa. Betul? Tidak ada manusia lama kita bilang yang baik. Manusia kita berdosa. Kalau namanya dosa sedikit apa aja dosa, ya kan? Dan saudara periksa diri kita. Ya, waktu kita belum bertobat, belum diselamatkan Tuhan, belum dibasuh Tuhan, belum dipulihkan Tuhan, belum dibentuk Tuhan. Pokoknya ya masa-masa yang lalu. Oke, saya katakan mungkin. Ya. Perbuatan saudara bagaimana? Saudara bilang saudara baik. Saudara bilang saudara baik. Banyak orang Kristen, orang Tuhan waktu saya menginjil, banyak yang mereka katakan begini. Rasa saya tidak ada apa-apa. Saya ini lebih baik dari orang Kristen, ya kan? Yang ada. Tidak salah, orang baik. Dia merasa dia orang baik. Tetapi sesungguhnya dia tidak baik. Karena Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, di luar Tuhan tidak ada yang baik. Tanpa Tuhan kamu semua seperti kain kotor. Ya, kain najis. Tanpa Tuhan. Kita mesti mengaku. Entah kalau saudara mau puji diri lagi, rasa diri hebat, pikir tanpa Tuhan juga saya baik, ya, no. Siapa yang baru kasih tahu saya?
Pak Gideon ya atau siapa? Siapa yang hamba Tuhan siapa ya? Kasih tahu teman saya bilang begini, belum kenal Ibu Jasmine yang dulu. Siapa ya Pak? Tunggu dulu. Ibu Jasmine yang dulu, zaman dulu, oke? Ibu Jasmine, lihat. Model aja juga begini kan, kayak cowboy, oke? Orang kalau, yang zaman dulu kalau di rumah tangga, orang mau pukul adik-adik saya, oke? Bahkan orang mau pukul suami saya kira saya yang jago. Saya yang datang saudara. Bawa apa saudara? Bawa pisau. Gila nggak? Teman saya pernah satu teman sekolah, anak perempuan. Ya, coba tuh saudara. Ribut apa, berkelahi apa, saya tidak bisa lupa. Tapi Tuhan sudah ampuni saya, cuma saya mau kasih tahu. Itu marah itu saya bisa cekik di leher. Cekik di leher sampai dia. Sampai bisa mati saudara. Itu saya saudara. Tapi saya bukan bilang mau bela diri, bukan mau sombongkan diri. Tapi saudara perhatikan hidup saya. Saya terima Yesus sampai hari ini. Apakah saya ada jahat kayak begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Never. Oke. Saya sudah minta Tuhan itu. Pokoknya suara kasar pun saya tidak mau. Belum pernah saya mau omong suara bentak orang marah. Karena itu saya bilang Tuhan begini. Itu Jasmine yang dulu. Sudah lewat. Dan saya tidak suka. Oke? So, minta Tuhan. Oke? Ubahkan saya. Ubahkan saya. Saya tidak akan. Dulu saya suka marah orang juga. Orang bikin salah sedikit marah. Tapi begitu terima Tuhan, tahun 83 saya minta Tuhan. Tuhan, saya tidak mau ada musuh. Saya tidak mau jahat sama orang. Oke? Tuhan tolong. Berikan buat saya itu. Buat apa kalau saya musuh orang? Buat apa saya marah-marah orang? Buat apa saya maki-maki orang, bentak-bentak orang kalau saya mau ikut Tuhan? Ya. Terlebih lagi buat apa saya mesti menginjil orang? No. Harus minta Tuhan. Harus berubah. Yang lama harus ditinggalkan. Yang lama yang membawa kita kebinasaan. Jadi, tapi masih kadang-kadang masih banyak, bukan ngomong saudara ya, masih banyak orang Kristen di dunia, di luar sana juga ya, yang sifatnya masih jelek, saudara. Sepertinya saya sudah kenal berapa puluh tahun kok sama, ya. Maafkan, sama tak berubah. Mulut juga tak berubah. Lidah ini belum dibebenahi sama Tuhan. Ya. Mari saudara kita bertobat, oke? Karena apa? Karena kalau begitu saudara kita mau jadi contoh yang bagaimana? Itu saya bilang kan anak-anak youth itu ya mereka beritakan Injil kan. Teman-teman sekolah si Yapi bilang anaknya punya teman sekolah juga datang ya ke meeting tiap minggu apa tiap bulan? Tiap bulan. Tetangga-tetangga teman sekolah. Karena mereka bisa pakai lidah yang baik untuk menyampaikan kabar yang baik. Jangan kita pakai mulut kita maki-maki orang, menyakiti orang, saudara. Dosa, saudara. Saudara akan bertanggung jawab itu semua. Jangan. Jadi, omongnya membangun. Jangan sekali-kali keluar perkataan yang negatif. Keluarkan perkataan yang positif. Walaupun kita lihat itu perbuatannya negatif, oke? Tapi kita harus ngomong untuk membangun kembali. Bawa ke jalan yang benar. Gitu. Oke, saudara. Jadi, nah, yang kedua hidup yang baru, saudara. Hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Pasti bisa, oke? Jangan lagi punya sifat. Oke, Galatia pasal yang kelima ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, orang kita semua terima Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus, yes? Kita ada Roh Kudus, nah? Oke, kita terima Roh Kudus, oke? Kita sudah ada Roh Kudus. Kita harus jangan kepingin ke Roh Kudus. Kadang-kadang orang masih baru, Kristen baru, lari ke sini sana, gereja sini, gereja sana, cari apa? Karunia, karunia Roh, oke? Karunia macam-macam. Terus karunia bahasa Roh lagi. Kalau sudah bahasa Roh, kadang-kadang mereka salah mengerti. Pikir orang yang berbahasa Roh itu sudah hebat gitu loh. Sudah mungkin lebih suci dari yang tidak berbahasa Roh. Bukan itu, saudara. Roh Kudus yang ada di dalam kita ini, saudara, kita harus izinkan Dia yang memimpin kita. Oke? Izinkan Roh Kudus itu yang menggait kita. Tuhan Yesus kasih Roh Kudus yaitu untuk jadi penolong, untuk menolong kita, saudara.
Oke, di dalam kehidupan kita. Jadi kita, soalnya kalau kita hidup ikut daging bertentangan sekali dengan roh. Oke, kebanyakan kita suka ikut daging, betul lah. Kedagingan kita ini belum mati loh saudara. Kecuali nanti saudara sudah mati dikubur kali. Oke, selama masih hidup kita bilang kita sudah mati. Oke, sifat-sifat kita jelek, sifat-sifat kita mati semua. Tapi daging kita kadang-kadang masih menuntut kita, betul? Lihat ini mau, lihat itu mau. Oke, saya katakan lagi. Oke, punya mobil yang biasa. Oh, orang lain punya yang hebat, mau. Kepingin punya rumah satu, rasa tidak cukup. Orang lain punya 2, 3, kita mau. Itu kedagingan, saudara. Sorry. Ya, kecuali saudara mau semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada alasan, oke. Tapi it is not easy, ya saudara. Jawabannya susah toh. Kenapa mau rumah mobil sudah ada, kok mau yang lebih modern, lebih bagus? Mobil modern, mobil merek yang lebih bagus bisa memuliakan Tuhan? I don't know. That's mesti jawab, Pak. Oke. Jadi maksudnya hidup dipimpin oleh Roh. Saudara, kadang-kadang kita tidak pernah taat kepada Roh Kudus. Ini bukti kecil aja. Kadang-kadang Roh Kudus bilang, itu telepon itu teman kamu. Oke, ada. Saudara pernah ada? Saya bukan bilang dengar sini di hati. Oke, Roh Kudus gerakan, telepon orang itu. Dia lagi dalam kesusahan. Ya, hibur dia. Kadang kita tidak taat kan? Ya. Ini ada lebih penting, televisi lebih penting dulu. Televisi ini ada itu show yang bagus. Pokoknya ada alasan-alasannya. Pokoknya seringkali Roh Kudus bicara kita tidak mau. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, lama-lama kedagingan kita mati, saudara. Oke, pelan-pelan. Jadi hidup begitulah saudara, dipimpin oleh Roh. Nah, kita mau serahkan semua ini kepada Tuhan. Yang berikut, ini yang ya terakhir kita ambil. Oke, dia bilang begini. Hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Oke? Hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya. Itu. Oke, saudara, dia bilang begini. Ini hebat ini saudara, dengar firman-Nya. Penting sekali, oke? Oke. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata firman Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya dan amin. Saudara, amin? Oke. Kenapa kita minta-minta? Kenapa kita doa-doa kok tidak terkabul? Tuhan tidak pernah menjawab. Dia bilang dia akan kasih. Oke. Nah, kenapa? Doa-doa ada orang bilang puluhan tahun. Oke, ada exception, mungkin Tuhan mau kita belajar sesuatu. Tetapi ini firman Tuhan, kita tidak bisa menyangkal. Karena dia bilang, dia akan kasih. Tetapi tinggallah di dalam aku, gitu loh. Bergaul dekat dengan aku, bersama-sama dengan aku. Dan firman-Ku ada di dalam kamu. Baca firman, renungkan firman, terapkan firman. Jangan jadi Kristen ke gereja tapi tidak baca firman. Saudara, baca firman. Kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, ya ada firman Tuhan di dalam kita, permintaan-permintaan kita pasti sesuai dengan kemauan Tuhan. Betul, sesuai dengan firman Tuhan. Betul? Tak mungkin tidak, toh. Nah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita, kita selalu berdoa apa yang menyenangkan Tuhan, yang sesuai dengan Tuhan mau. Oke? Bukan kita datang terus minta Tuhan, saya kepingin Rolls Royce. Oke? Ya Tuhan bilang ngapain Rolls Royce? Oke? Aku tidak perlu Rolls Royce. Bukan kehendak Tuhan kan? Kira-kira Tuhan mau kamu mesti punya Rolls Royce? Tidak perlu. Oke, tidak apa-apa, kamu ada duit beli. Tapi ini saya mau bicarakan harus yang sesuai dengan kemauan Tuhan, yang harus sesuai dengan hati Tuhan. Kita tidak mungkin bisa tahu kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan kalau kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, tak peduli Tuhan. Saudara hidup dari pagi sampai malam 24 jam itu harus bersama-sama dengan Tuhan. Oke.
Saudara mau tidur juga, saudara di ranjang saudara berdoa, serahkan hidup saudara Tuhan kepada Tuhan. Tuhan melindungi saudara. Ada bersekutu terus, ya. Itu jadi bukan kita melayani Tuhan ya, pokoknya segala-gala macam. Bukan kita ya datang berdoa atau berkhotbah, main musik, ya. Terus itu sudah menyenangkan Tuhan. Jadi kita minta apa saja. Nah, kita masih hidup dulu di dalam Dia. Kita mesti tahu persis dekat benar-benar. Kalau saudara bergaul dekat dengan saya, saudara akan tahu kesukaan saya. Betul? Begitu juga dengan Tuhan. Dan kalau saudara tahu kesukaan saya, hubungan kita pasti lebih baik. Oke? Saudara minta apa saja. Kalau saya punya, oke? Saya kasih saudara. Tuhan punya segala-galanya. Oke, Tuhan punya. Saudara mau minta Tuhan ubah lidahku, Tuhan jaga lidahku, pasti Tuhan tolonglah. Ya, kenapa enggak? Dia bilang begitu. Nah, kenapa? 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 dan 15 katakan begini, saudara. Makanya saudara, kalau saudara ada firman Tuhan itu saudara tidak ragu-ragu. Saudara ada keyakinan benar dengan Tuhan gitu loh. Ini Tuhan janji, dia bilang begini. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia, yaitu Tuhan, mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke? Dan ayat 15. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Luar biasa. Tadi saya sudah ngoceh-ngoceh duluan karena ya, sudah pernah tahu ini firman. Ya, sekarang kasih tahu saudara, kalau saudara tahu ayat ini, saudara jangan ragu-ragu. Saudara ada kekurangan apa saja, saudara ada keperluan apa saja, saudara mau apa, saudara mau minta Tuhan ubah saudara sifat apa, Tuhan pasti lakukan karena itu menjadi kehendak Tuhan dan kesukaan Tuhan. Kalau kita mau hidup lebih baik, pasti Tuhan kasih saudara. Tapi kalau saudara minta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kasihan deh saudara, oke? Sampai mati juga nggak dapat saudara. Habis tidak pernah hidup di dalam Tuhan, ya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Kalau saya ngomong hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, bukan berarti setiap hari kita pergi gereja, oke? Setiap hari pergi dengar firman Tuhan. Setiap kali hari kita dengar YouTube atau apa. Orang tanya saya, ada YouTube, ada ini. Maaf saudara, tak sempat saya. Saya tidak ada banyak sempat untuk dengar buka-buka YouTube itu, oke? Kecuali penting-penting sekali mungkin mau Google tanya ini, oke, ini dan itu. Tetapi tidak punya waktu. Dengar, saudara mau dengar firman dari pagi sampai malam sampai besok, pokoknya saudara tidak usah tidur pun tidak bisa, ya kan? Tidak berlaku kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Cuma dengar. Saudara, saya sudah katakan, ya, telinga ada 2 lubang, saudara. Seringkali kita dengar sini keluar sini, saudara. Ya, minta Tuhan masuk di dalam. Oke, hidup di dalam. Saudara tahu ada firman Tuhan yang katakan begini. Orang-orang di Berea itu, saya kasih itu cuma di Kisah Rasul. Saya suka ayat ini, ayat pasal 17 ayat 11. Saya tidak akan lupa ayat ini karena ini ayat Om John suami saya yang suka kasih ingat. Oke, dia bilang begini. Orang-orang Yahudi, oke, yang di kota Berea, kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Karena apa? Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari, oke, mereka menyelidiki firman kitab suci. Dia bilang untuk mengetahui apakah semuanya itu benar di dalamnya. Jadi saudara kalau menyelidiki firman, bukan dengar saja omongan orang. Saudara maafkan, oke? Saya bukan, ya saya termasuk saya. Belum tentu, oke? Saudara dengar khotbah saya, belum tentu khotbah saya bermanfaat buat saudara. Tapi saudara dengar firman Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, baca firman Tuhan sendiri. Dengar, tidak baca. Makanya saya bilang, tulis, catat, oke, ayat-ayat. Nanti saudara ayat-ayat yang saya kasih saudara catat, saudara pulang saya selidiki. Apa Yasmin ngomong benar, apa enggak? Apa betul? Itu harus saudara. Bukan dengar terus hilang. Nanti pulang saudara kesandung aja lupa saudara. Banyak kali begitu teman-teman pergi gereja saya tanya firman apa? Oke? Lupa. Nah saudara saya mau tanya minggu lalu firman apa?
Yang tahu angkat tangan, tidak usah berteriak. Ya, ingat dong, yang lalu firman apa? Saya tidak datang saja saya tahu, saya sudah dengar lagi. Yaitu jaga hati sama Pastor Nino. Jaga hati. Nah, ini terus terangnya saya. Waktu menantu pulang dari gereja saya tanya, kapan hari tanya, Nino khotbah apa? Oke, Nino khotbah tentang jaga hati. Ya kan ini kan yang mama mau khotbah. Mama tergerak mau khotbah. Ya sudah. Jadi bagaimana? Dia bergumul lagi. Ya, bergumul lagi. Jadi khotbah apa? Ya sudah, jaga hati. Oke? Saya kasih tahu hari Jumat malam. Ya, gara-gara sudah khotbah ya sudah, ada apa-apa. Tapi firman Tuhan banyak aja kan. Tuhan mau bicara banyak aja. Jadi ya Tuhan bilang, jaga mulut. Melalui jaga hati. Sama aja. Oke? Tuhan memberkati saudara. Sudah, lain kali lagi ya. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Oke. Bapak Surgawi, hamba naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan, Engkau mau mengajar kepada kami. Tuhan mengasihi kami sedemikian rupa Tuhan. Walaupun firman kedengaran keras, tetapi sesungguhnya tidak Tuhan. Karena kami, Tuhan katakan kalau kami tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kami bisa minta apa saja kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kami. Dan saat ini kami minta Tuhan, berikan kami hati yang baik. Berikan kami hati yang baik supaya kami bisa mengeluarkan perkataan melalui lidah kami. Perkataan-perkataan yang membangun, yang menyenangkan orang, yang menghibur orang. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami selalu salah pakai lidah kami. Kami selalu mengutuk orang. Kami selalu memaki-maki orang. Kami selalu jahat perkataan-perkataan dengan orang. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tapi hari ini kami berterima kasih. Kami tahu kalau kami minta Tuhan ubahkan kami, pakai lidah kami untuk memuliakan Engkau saja. Bukan lidah yang tak bertulang terus memuji Engkau, terus mengutuk yang lain ciptaanmu, tapi hanya memuji Engkau melalui memuji teman-teman kami yang lain, saudara-saudara kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati seluruh jemaat, berkati hamba-Mu juga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin saudara.